Seketika istighfar kata Allah, karena boleh jadi harap-harap taubat di pertengahan malam, maut datang lebih cepat dari apa yang kita duga. Ya, menghafal itu mudah, tapi memahami, itu butuh perhatian lebih. Ya. Sekarang banyak orang menghafal, tapi tidak memahami. Dan itu ketika dibawa dalam praktek ibadah, umumnya nanti melahirkan sesuatu yang tidak nikmat. Maaf ya, maaf, ini sering saya ungkapkan kalimat ini. Ada sindiran halus dalam Al-Quran tapi tajam. Banyak orang sholat tapi tidak paham apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Tapi hafal. Takbir hafal. Al-Fatihah saking hafalnya kurang dari 1 menit. Ya. Baik. Ruku hafal, sujud hafal, tapi nggak ngerti yang dibaca. Coba ruku nggak paham yang diungkapkan. Sujud nggak ngerti yang dibacakan. Ya bagaimana bisa khusyuk dalam sholat kalau kita nggak paham yang dilakukan? Anda saja bekerja, nggak ngerti yang dikerjakan, kan nggak enak kerjanya. Sekarang kita ibadah menyembah Allah, tapi kita nggak ngerti yang diucapkan. Ya bagaimana bisa khusyuk? Anda menambahkan kekhusyuan, tapi Anda tidak memberi kuncinya. Itu poinnya. Ya. Ini al-iman. Maaf, ini kelihatan? Belum saya tulis ya. Hanya orang-orang yang kuat iman yang bisa melihat yang belum saya tulis. Ya. Bismillah, iman. Ya. Iman. Sudah Bu, sampai situ saja. Tidak perlu ada echo di belakang. Al-iman, ini qaulun. Ini konsep dasarnya. Kemudian kedua, fi'lun. Oke, qaulun ini perkataan. Jadi wujudnya diucapkan, bentuknya pertama kalimat syahadat. Syahadatin. Syahadatin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya simpan dulu sampai sini. Fokus. Ini sudah saya bahas detailnya, jadi tidak perlu saya ulang lagi. Yang tertinggal nanti tolong lihat tayangan yang sebelumnya supaya saya tidak mengambil waktu terlalu banyak. Nah, kalau ini sudah diucapkan oleh seorang manusia, maka naik status dia muslim, masuk Islam, kan? Kemudian mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslim, mukmin. Muslim status keimanannya, mukmin status kalimat itu yang masuk ke dalam hatinya. Di ketika kalimat itu masuk ke dalam jiwanya, sudah hadir dalam jiwa, ini nanti akan jadi sinyal-sinyal yang masuk ke dalam setiap tubuh kita. Bimbingan, rambatan-rambatan. Di pertemuan lalu saya katakan namanya fajar. Ya, fajrun, fajar atau infajar. Jadi kalau rambatan buruk dari nafsu disebut dengan fujur, rambatan baik disebut dengan fajar. Ini nanti akan masuk membimbing ke mata bagaimana untuk melihat, membimbing ke telinga bagaimana untuk mendengar, membimbing ke tangan bagaimana untuk bisa melakukan tindakan dengan tangan sampai ke ujung kaki. Jadi orang yang sudah beriman itu ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kalimat ini masuk ke dalam jiwanya, maka iman itulah yang akan membimbing semua aktivitasnya. Nah, aktivitas yang dikerjakan dengan iman itu yang dimaksud di hadis ini dengan fi'lun. Ya, fi'lun, muassasun minal iman. Pekerjaan, aktivitas, perilaku, sikap, tindakan yang didasari dengan iman. Al-imanu qaulun wa fi'lun. Iman itu mula-mula diucapkan, masuk ke dalam hati. Kalau sudah di hati, di setiap jiwa seorang mukmin, muslim, maka dia akan membimbing tindakan setiap pelakunya untuk berbuat dalam kehidupan. Karena itu, semua tubuh kita saat disebutkan fungsinya dalam Al-Quran itu rata-rata mengucapkan kalimat iman dulu di awalnya. Selalu diawali dengan kata iman. Yuk kita lihat ya, contoh misal dari kepala, misal mata dan pikiran. Ya, mata, Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina, imannya dulu. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman. Iman sudah masuk belum ke jiwa kita? Cek. Bagaimana mengeceknya? Iman sudah ada di jiwa kita. Yaghuddu min absarihim. Kata Allah, cek iman itu ada enggak? Kalau ada, maka iman itu dia akan punya sinyal membimbing ke mata kita untuk melihat yang baik-baik saja. Ketika ada pandangan yang dirasakan, objek yang dinilai oleh iman kita tidak baik, maka iman itu akan memerintahkan kepada mata langsung ghaddul basar. Yaghuddu min absarihim. Palingkan dari situ. Demikian pada perempuan, ayat 31-nya.
Wa qul lil mu'minati, katakan pada perempuan yang sudah beriman, imannya masuk dalam jiwanya. Yaghdudna min absarihinna, maka iman itu akan memberikan sinyal kepada mata untuk memalingkan dari objek yang tidak layak dipandang menurut imannya. Apa diantaranya? Misal ada pornografi, porno aksi yang terkait dengan zina, ya. Jelas, la taqrabu zina, jangan dekati zina. Zina mata ada. Apa itu zina mata? Melihat sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Allah. Gambar-gambar yang erotis, pornografi yang jorok, yang macam-macam. Itu kalau ada iman di jawanya, cukup iman saja dalam dirinya, itu pandangan pun gak akan dilihat. Gak perlu nulis disertasi. Mandang aja gak mungkin, mustahil. Memandang aja gak mungkin. Jadi kalau kemudian yang sederhana itu saja kemudian tidak terjadi, maka ini menunjukkan ada masalah dalam imannya. Jelas ya? Nah, jadi kalau bapak ibu misalnya lihat handphone, buka WhatsApp, media sosial, ada gambar-gambar yang kurang bagus, coba cek imannya masih ada nggak dalam dirinya. Kalau masih ada, itu pasti itu ada bimbingan sanubari dalam jiwanya, sepersekian detik akan mengatakan pada batinnya, jangan lihat, palingkan. Jelas ya? Nah, kalau masih dilihat, berarti ada masalah. Pandangan pertama kan nggak apa-apa, yang dilarang yang selanjutnya. Nah, kalau masih nawar begitu, itu ada kebanyakan di imannya. Yo, masuk ke pikiran misalnya, atau turun ke lisan ke pikiran. Quran surah 49, ayat 11 sampai 12. Iman dulu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. La yashar qaumin qaum. Lisan kamu tidak akan digunakan pada yang buruk. Mencela yang tidak layak dicela. Gibah, la yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan bergosip. Wailul lil mukadzibin, jangan berdusta. Jadi kalau ada orang benar-benar beriman, itu ketika dia terpancing untuk berdusta, ada yang memprovokasi untuk berdusta, itu imannya akan hadir di lisannya dan menghambat lisannya untuk mengeluarkan kalimat dusta itu. Dia akan tahan. Nah, kalau masih ada rasa itu, berarti iman masih ada dalam diri kita. Nah, kalau kemudian mudah sekali untuk berdusta mudah, lihat maksiat mudah, kaki melangkah pada yang buruk mudah, ini menandakan ada persoalan serius dalam imannya. Tinggal dilihat saja tingkat penyakitnya seperti apa. Yang paling bahaya, kalau iman itu sudah luntur dalam kehidupannya. Nah, sekarang persoalan selanjutnya, Ustaz, Nabi sendiri mengatakan, kadang level keimanan seseorang itu bisa naik turun. Naik turun, naik turun. Yazidu wa yantaqis. Kadang kalau sedang kuat-kuatnya, Masya Allah, jangankan mendengar, baru sekedar ada info mau datang, dia sudah tolak. Jangankan melangkah ke tempatnya, baru mendengar kalimat tempat maksiat itu dia sudah benci. Ini menunjukkan levelnya tinggi. Ya, kadang-kadang tinggi, kadang-kadang turun. Kadang-kadang tinggi, kadang-kadang turun. Yang sangat tinggi, baru melihat sesuatu, sekilas akan ada maksiat, dia langsung palingkan. Saking tingginya istighfar. Padahal berpaling itu sudah benar, tapi takut masih ada salah. Makanya kata Quran, orang ini seketika langsung beristighfar. Quran surah 3 ayat 133. Wasari'u ila maghfirah. Ingat, beda antara kalimat sara'a, wasari'u dengan sa'a, fas'au. Coba buka Quran surah ketiga, ayat 133. Saya agak pelan-pelan sedikit. Bandingkan dengan Quran surah ke 62, ya, ayat yang ke-9, ya, paling kiri sebelah atas. Di Quran surah ke Ali Imran ayat 133 dengan surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ya, Quran surah 3 Ali Imran paling kanan sebelah atas, ya, ayat 133 ada wasari'u ila maghfirah. Dan bersegeralah Anda untuk banyak beristighfar, introspeksi, mohon ampun kepada Allah. Sekarang bandingkan dengan Quran surah ke-62 Al-Jumu'ah. Surah Al-Jumu'ah ayat 9 paling kiri sebelah atas. Ada? Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Kalau sudah ada sinyal panggilan dari masjid untuk salat Jumat, maka bergegaslah, siap-siap, bersegera untuk berangkat menunaikan salat Jumat. Coba lihat di terjemahan. Yang satu fas'au diartikan bersegera, yang satu lagi wasari'u diartikan bersegera. Kalau terjemahnya sama, kenapa kalimatnya berbeda? Di ayat salat Jumat ada kalimat fas'au, bersegera. Dalam bahasa Arab, fas'au itu bersegera yang diawali dengan persiapan. Seakan Allah ingin mengatakan begini,
Kalau nanti Anda sudah tahu waktu Jumat, sudah tiba nih, kelihatan waktunya. Jumat 11.42 misalnya sekarang adanya. Ada yang 11.45. Sebagian daerah jam 12. Anda sudah tahu jadwalnya, maka sebelum jadwal itu tiba, fas'au, siap-siap dulu sebelum berangkat. Makanya ada sunnah mandi, wudhu yang bersih, pakai minyak wangi, rebutan saat pertama. Karena sudah tahu jadwal Jumat itu kapan. Bukan nungguin khotib naik ke mimbar khutbah kedua. Ngobrol dulu, ini adzan pertama ya, oh ya ntar tunggu adzan kedua. Ini khutbah pertama ya, ntar nunggu khutbah yang kedua. Kadang-kadang di sini khatibnya khutbah, di belakang bikin khutbah sendiri. Bukan begitu caranya, makanya ada sunnah yang lain, motivasinya tinggi. Itulah Jumatan. Tapi perhatikan ketika Allah menyebutkan kaidah istighfar dalam Al-Quran. Kalimatnya berubah dari kata sa'a menjadi kata sara'a. Wasari'u. Ya. Sara'a itu artinya sifat bersegera yang tidak didahului dengan persiapan apapun. Udah jangan banyak direncanakan. Kalau berbuat dosa siang ini, jangan rencanakan malam taubat. Sekarang istighfari. Jangan dosa siang direncanakan taubat malam. Malam bil tahajud supaya khusyuk. Sekarang maksiat dulu, taubatnya malam. Kenapa kemudian kita tidak harus tunda sampai dengan jeda yang cukup panjang? Seketika istighfar kata Allah. Karena boleh jadi harap-harap taubat di pertengahan malam, maut datang lebih cepat dari apa yang kita duga.